Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Ustazah Hafiza akan menjelaskan tentang pelajaran sirah. Nah, kita di bab yang pertama. Bab pertama yaitu tentang kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, di kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah itu sendiri dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama ada yang merah, kehidupan agama, yang kedua yang orange, ada kehidupan sosial, yang ketiga yang hijau, ada kehidupan ekonomi, dan yang keempat ada akhlak terpuji. Nah, sekarang kita yang ke pertama dulu ya, kehidupan agama. Jadi, kehidupan agama pada zaman dahulu sebelum kelahiran Rasulullah yaitu dibagi menjadi 2, yaitu dahulu dan setelah. Jadi ceritanya begini. Dahulu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim melalui putranya yaitu Nabi Ismail dan menyeru umatnya agar bertauhid. Jadi pada zaman dahulu orang-orang di Arab itu memang bertauhid, yaitu percaya kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, dan memeluk agama. Nah, jadi mereka itu percaya akan adanya Allah. Namun, setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang-orang di sana banyak yang lalai akan ajaran tauhid. Nah, setelah itu muncullah seorang namanya yaitu siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai itu siapa sih gitu. Jadi dia itu orang dari Bani Khuza'ah, pencetus penyembahan berhala di kota Mekah. Nah, next selanjutnya Ustaz akan menceritakan bagaimana ceritanya Amr bin Luhai al-Khuzai itu bisa membawa berhala sehingga orang-orang di sana itu menjadi musyrik dan menyembah berhala. Lanjut. Oke, nah sekarang Ustazah akan menceritakan Amr bin Luhai. Silakan dipahami ya. Di situ ada 5 hal. Yang pertama adalah Amr bin Luhai sewaktu itu dia sedang berjalan-jalan di kota Syam. Nah, di sana dia melihat kalau orang-orang itu banyak yang menyembah berhala, yaitu salah satu berhalanya bernama Hubal. Nah, lalu Amr bin Luhai membawa Hubal atau membawa berhala tersebut ke Ka'bah dan diletakkan di sana. Nah, dari sana banyaklah orang-orang yang mengikuti Amr bin Luhai. Jadi banyak sekali yang menyembah berhala. Nah, setelah adanya Hubal, dibuatlah patung-patung selanjutnya, yaitu ada patung Manat yang ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah di dekat Kudait. Lalu ada juga berhala yang namanya Lata yang diletakkan di Taif, dan ada juga Uzza di Wadi di Nahlah. Nah, setelah adanya berhala yang semakin banyak dan semakin merajalela, kemusyrikan bertebaran di setiap tempat di Hijaz, yaitu di Arab. Nah, lalu dari sanalah muncul bentuk praktik syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Nah, dari sinilah muncullah berhala tadi yang membuat orang-orang itu banyak menyembah berhala. Nah, setelah itu muncullah praktek syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat. Jadi seperti itu ya ceritanya, kenapa mereka tiba-tiba bisa menyembah berhala. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kehidupan sosial. Kita ke yang warna orange ya. Nah, kehidupan sosial sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama kehidupan sosial di masyarakat sebelum kelahiran Rasulullah, yaitu yang pertama adalah berkelas dan bersuku-suku, membedakan antara kaum bangsawan dan kaum budak. Jadi di sana itu seseorang itu tergantung dengan tingkat sosial mereka. Kalau misalkan mereka kaya, maka mereka akan berteman dengan orang-orang yang kaya. Dan barang siapa yang mungkin mereka itu tidak mampu atau mereka itu miskin, maka mereka akan menjadi budak. Nah, yang kedua ada
Nah, yang kedua ada penuh persaingan dan pertikaian atau fanatisme, yaitu membela yang benar maupun yang salah. Jadi di sana itu sering ada pertikaian. Nah, jadi fanatismenya itu adalah mereka itu hanya membela orang-orang yang mereka inginkan saja, baik itu benar maupun salah. Jadi misalkan ada orang kaya, nah salah satu dari bangsawan tersebut melakukan kesalahan. Nah, orang-orang yang menjadi temannya itu tetap membela dia meskipun dia itu melakukan suatu kesalahan. Nah, yang ketiga, terhadap wanita sangat zalim, yaitu kurangnya rasa hormat terhadap wanita lain atau juga menikahi wanita lebih dari yang seharusnya. Orang-orang zaman dahulu juga suka melakukan yang keempat, yaitu perzinaan. Yang kelima ada wa'dul banat, yaitu mengubur anak wanita hidup-hidup. Jadi orang zaman dahulu itu memang lebih sukanya memiliki anak seorang laki-laki gitu. Jadi jika ada seorang perempuan, maka mereka akan menguburnya secara hidup-hidup, padahal itu kan hal yang tidak diperbolehkan. Nah, yang keenam ada perjudian dan minuman keras. Jadi memang mereka itu suka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dibolehkan dalam Islam, yaitu berjudi dan minuman keras.